Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Amin. Allah berkahi umurnya. Allah luaskan rizkinya. Amun sakit, Allah angkat penyakitnya dan dipulihkan kesehatannya. Amun nara utang, Allah luaskan rizkinya agar terbayar utang-utangnya. Dan mudah-mudahan sami jamaah silaki namun sibini yang perlu sami tetap diberikan nikmat sehat dan nikmat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para tuan guru, para masyayikh, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, sami jamaah searah ele gubuk kemunang nih nggih. Tempos Lau, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Baik keluarga, sahabat, handai tolan yang hadir pada acara nyiwa almarhum Ama Dika. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk salawat kita haturkan dan selalu terus membacanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembawa acara Adinda Ustaz Haji Humaidi, sanak yang Tuan Guru Haji Zainul Hafidh, kemudian ada sanak yang Ustaz Mursyidin. Ustaz Mursyidi, okay. Kemudian tadi yang jemput juga Munawir, okay. Mudah-mudahan alhamdulillah yang bersami tetap dicari nikmat sehat dan afiat. Bapak-bapak para hadirin rahimakumullah, izinkan dia menyampaikan perkenalan sebelumnya. Tiang Aratian Muhammad Suci Sasaki, Tiang Elek Pelula Puripan Utara, rapat sekali di depan motor Puripan Pelula sampai niki nyangkut. Baru doang niki Munawir ngebut ganti baru niki narak ngerim sangat 10 menit jadi langsung nyangkut. Bapak Ibu rahimakumullah, tiang di pondok pesantren Nurul Madinah Paranika, tiang penganjang pondok nike berdasarkan hasil istikharah tiang malam nike bermimpi bertemu dengan guru tiang namanya Al Habib Zain bin Ibrahim As-Sumir, salah seorang fuqaha Syafi'iyah atau mufti Syafi'i di kota Madinah yang makin niki. Yang bermimpi beliau berikan isyarat untuk penganjang madrasah ini tanah pada penganjang madrasah ini teparan tanah tempos atau bangkat tempos atau repot tempos. Sehingga ini ke bangkat niki tempos doang yang LNP. Hadirin rahimakumullah, yang lupa masih anak keluarga yang memiliki lain masih ke SD, masih yang SD lain. Nah biaran waktu nikah yang di kemele tamu madrasah, mele ke tamu SMP doang, saya nggak melihat menjadi tentara lain. Jadi lain kan dibawa ke sanawiyah, tamu tentara harus SMP SMA. Dia ketebeng si bapak, bu ke
telang jok lupa karang papuk kani ke tempos laut niki ye le kemade seminggu balik niki lupa karang dia kemade telang masih gayung tiba niki ke dokter pun tali foto niki jadi terkadang niki taek man nah niki pengalaman yang masih kode tempos ya loe tempos niki sama dari yang hampir setengah pelulan niki adalah warga tempos habis Bapak tahun 505 dia pengetuan murid-murid. Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat, apakah yang paling jauh dengan kita? Ya berketuan Imam Ghazali murid-murid. Murid apa paling jauh? Langan itu ni apa paling jauh? Kata murid-muridnya ada yang mengatakan yang paling jauh adalah langit. Ada yang mengatakan masyrik dan maghrib. Ada yang menjawab paling jauh niki adalah langit pertama, kedua sampai Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan yang paling jauh itu adalah Arsy dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban pelungguh sami, jawaban selapun meneh betul. Kena jawaban. Itu kata Imam Ghazali mendengar jawaban murid-muridnya. Betul. Tetapi yang saya maksud, yang paling jauh dalam hidup ini sesungguhnya adalah waktu. Waktulah yang paling jauh. Kenapa? Karena kalau tempat sejauh apapun itu, kita bisa capai. Okay? Daka naran Sidratul Muntaha, ada sejarah bahwa manusia sampai ke sana, namanya Nabi Muhammad SAW. Okay? Yang paling jauh namanya Al-Mustawa, juga ada sejarah. Nabi juga sampai ke Hadratul Itlaq. Tetapi kalau waktu, tidak ada sejarahnya manusia bisa kembali kepada waktu. Hanya ada sejarah bahwa waktu itu pernah terhenti. Pertama ketika Nabi Yusha bin Nun, murid daripada Nabi Musa, sedang berperang. Kemudian dia naruh maghrib supaya musuh bisa dikalahkan. Dia minta, ya Allah, stop matahari. Ndot jelonik. Yang kedua, walaupun hadis ini dipertentangkan para ulama hadis, okay, yaitu waktu Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sidina Ali, sementara beliau salat asar, kemudian beliau kemudian meminta, ya Allah, agar matahari ini ada yang terstop matahari ini. Itu tempat masjidnya ada di Madinah, namanya Masjid Asy-Syams. Itu sejarahnya. Tetapi ada pertikaian dan ada khilaf para ulama sejarah tentang kesahihan hadis tersebut. Hadir rahimakumullah, ingin disampaikan bahwa manusia nike dek nini tulak jok waktu yang sudah lewat. Tidak bisa kita kembali ke waktu yang sudah lewat. Makin bar tegasan ses bayang maghrib. Bau tertulak jok maghrib seorang nike dan bau. Bau tertulak jok waktu asar sejero niki dan bau. Zuhur, subuh, apalagi kita kembali kepada seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, ya tertulak jok sak juluan pun tidak akan pernah bisa. Jadi kata Imam Ghazali, wahai anak-anakku, murid-muridku, yang paling jauh sesungguhnya dalam hidup ini adalah waktu. Waktu paling jauh. Kenapa? Karena waktulah yang meninggalkan kita. Oleh karena itulah, mari kita isi waktu ini dengan penuh amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki yang pertama. Lagu di samping itu juga waktu juga paling becah. Kenapa? Karena waktu niki tidak terasa, waktu niki. Apalagi waktu niki paling becah tidak, amun singgah kepeng. Nggih, sila mun nyinggak kepeng atau berutang te napiaran niki bait motor kredit. Nggih. Lah sebulan niki berdarab seminggu dapat. Robin terbebaya bukaring lemak-lemak mat bebaya dek nara dapat. Nah niki. Jadi ketika kita diminta, maka waktu terasa cepat. Ketika kita menunggu, waktu terasa lama.
Kedua, Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan. Wahai murid-muridku, kalau tadi saya bertanya apa yang paling jauh, sekarang sebaliknya, apa yang paling dekat dari kehidupan kita? Apa yang paling rapat nilai itu? Murid-muridnya ada yang menjawab yang paling dekat adalah ibu kita yang menyusui kita. Ada yang mengatakan bapak kita, darah daging kita. Ada yang mengatakan yang paling dekat dengan diri kita adalah lingon. Barat niki, mun bahasa niki napi lingon. Lingon, ia paling rapat biasa tahu. Ia milu lingon niki selaman menah. Amun peteng lingon dan mele milu. Lingon paling rapat. Arasa berjawab inak paling rapat. Arasa berjawab amak paling rapat. Arasa berjawab anak paling rapat. Karena dia adalah keturunan darah daging kita. Kata Imam Ghazali, betul kalian. Semuanya betul. Tapi yang saya maksudkan, yang paling dekat itu adalah al-maut atau kematian. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang menjemputmu. Niki, hadir rahimakumullah. Jadi yang paling dekat dalam hidup niki adalah kematian. Tradisi kita yang baik niki, tradisi sesolah niki, terkait dengan nelung, mitu, nyiwa, kemudian metang dasa, kemudian nyatus, dan sebenarnya tradisi mau'izah. Tradisi mengingatkan diri kita bahwa kalau hari ini malam niki ite siwaan dengan ite nyiwa doa zikir baca Quran sedekah untuk orang, untuk keluarga, suatu saat juga berlaku bagi kita semua. Jadi sebenarnya tradisi ini bukan hanya tradisi bahwa apa yang kita lakukan sampai kepada orang yang meninggal dunia, tetapi bahwa apa yang kita lakukan adalah mau'izah untuk diri kita sendiri. Yaitu peringatan untuk diri kita sendiri. Sehingga Nabi SAW selalu mengatakan, udhkuru hadimal ladzah. Selalulah ingat kalian akan penghenti kelezatan. Apa penghenti kelezatan itu? Al-maut atau kematian. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kematian niki merahasiakan 3 hal. Di dalam Al-Qur'an Allah kadang menyebut kematian lebih dulu daripada menyebut kehidupan. Allah dalam surah Al-Mulk berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati, kematian dan juga kehidupan. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kadang didahulukan hidup baru mati. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 hal, 3 hal satu simpen terhasia ni si Allah SWT terkait dengan kematian. Yang pertama dirahasiakan oleh Allah SWT kapan orang meninggal dunia. Kapan seseorang akan meninggal dunia adalah rahasia Allah. Dia narak kalender. Sila 17 Agustus arak kalender. Maulid arak kalender. Mi'raj arak kalender. Nuzul arak kalender. Tapi kapan orang meninggal dunia, dia nemah narak kalender. Sampai makin belum ada yang cetak kalender. Walaupun sebenarnya sudah tercetak di dalam waktu kita berada di alam rahim ibu kita. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dalam Abdullah bin Mas'ud, bahwa ketika kita berada di rahim ibu kita, maka dikirimkanlah malaikat untuk meniupkan ruh kehidupan, kemudian dicatat, ditulis tentang ajal kita, rizki kita, dan keadaan kita selanjutnya. Lagu hal niki semua dirahasiakan oleh Allah SWT. Ya kembebun terhasia si Allah SWT. Aden sa kehidupan kita niki menjadi aman, nyaman, dan tenang. Misal, ampura Bapak pelonggo, Bapak Haji Syafi'i enggak? Bapak Haji Syafi'i. Ampura yang berketuan. Pelonggo pira usia anda makin? Pira? 64.
Anden narak kalender. Anden juluk ni karak kalender. Bertulis bahwa side pelonggo akan meninggal dunia. Nggih, karing setahun. Yo ni kalender. Tentu dia tenang pelonggo niki. Den roh. Ya temerari ben dia tenang ya bekapungan. Mohon maaf julu niki, nggih. Bilang jelon, dia ingat kalender, demen nyampah kalender ingat. Demen tejok bangkat kalender ingat. Niki dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi hidup kita tenang. Wasakata an asya rahmatan lakum. Dan bahasa sini Nabi kadang-kadang Nabi merahasiakan suatu, diam terhadap suatu. Allah diam terhadap suatu, itu rahmat kasih sayang. Sila menarak kalender berembe andin sakaring sebulan, karing seminggu. Ulin dia tiap tenang. Wayan ane dah tebengisin merari sibuk. Ini dia tenang. Dia tenang. Kan orang kalender nik. Kematian saja yang kita ingat, kematian dan kematian. Oke, para nik. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pertanyaannya makin bagaimana menjadikan umur itu berkah. Amun usia dan ini usia tidak bisa dikaretkan, tapi umur bisa diberkahkan. Ya beda usia dan umur. Kalau orang Arab mengatakan kam sinnuka katanya. Berapa usiamu? Sin karena gigi itu. Berapa usiamu? Tapi kalau orang Arab ditanya, kam umruka? Pira umur? Dia bilang, saya tidak tahu. Kalau sini usia saya tahu usia saya. Tapi kalau umur kita tidak tahu. Sila, saya tahu umur leniki. Pira umur? Dia tahu karena umur itu adalah rahasia. Tapi kalau usia kita tahu sesuai dengan catatan yang ada di Dukcapil, akte kelahiran. Itu usia. Tapi kalau umur itu dirahasiakan oleh Allah. Kita lihat ulama-ulama besar sekelas Imam Nawawi. Berapa usia Imam Nawawi niki? 45 tahun. Tapi karya-karya beliau dari yang kecil sampai yang besar, Raudah, kemudian Minhaj, At-Tahqiq, kemudian Majmu' dan lain sebagainya, Syarah Sahih Muslim dan yang lain-lainnya banyak sekali. Karya niki sebenarnya ditulis oleh orang yang berusia 200-an tahun ke atas. Tapi beliau usianya 45 tahun mengarang kitab, menyusun kitab yang begitu banyak yang mestinya orang berusia 200 tahun ke atas baru bisa. Tetapi rahasianya adalah umurnya berkah. Umurnya berkah. Oke. Kemudian Nabi, bagaimana sekarang menjadikan umur kita berkah nih? Bisa kita lihat. Di dalam hadis dijelaskan dalam hadis dijelaskan man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, kemudian dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Apa ini? Akan dipanjangkan umurnya, artinya diberkahi umurnya. Di dalam sebuah catatan, catatan nike dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat. Dikasih tahu bahwa umurnya tidak panjang lagi. Usianya hanya beberapa waktu saja. Mungkin karing sebulan. Nabi Ibrahim dikasih tahu oleh malaikat bahwa usia Anda karing-karing sebulan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tetap, karena beliau adalah orang yang sangat dermawan. Den mele bekelor amun dek kanci temui. Niki. Itulah dermawannya namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia nunggu, ternyata belum dia meninggal dunia sesuai dengan kabar itu. Nabi sebabnya karena dia selalu bersedekah kepada orang lain dan menyambung tali silaturahim. Kisah yang kedua adalah dulu ada menteri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam yang diutus oleh Nabi Sulaiman pergi ke negeri India. Kamu lalu ke negeri India, selesai masalah politik nih begitu. Lalu datangnya malaikat, dia mengatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman,
Menterimu itu yang meninggal, dia akan mati nanti, tenggelam di perjalanan laut. Tetapi ternyata balik lagi beberapa setelah selesai tugas di negeri India, itulah akan balik. Menteri Niki bengak dong. Kenapa kok berbeda? Baru dikasih tahu bahwa ternyata sebelum berangkat roh dulu, seniman berangkat berbagi, berimpak, bersedekah kepada tetangga-tetangganya. Berkat itulah kemudian lo dengan doa selamat nelek lah langan. Niki saripati yang kita bisa ambil sila amun nelek sasak carian tite niki le sasak segala-galanya roh beli motor roh bahkan dari awal kehidupan. Okay? Roh baru nara roh bahkan le baru baik dedare malam niki kan roh menteparan napin teparan roh merangkat teparan kan roh merangkat biasa mulai pelulan masa roh merangkat nih ke nge saya pen manok kele gobok dia terdukap doang arah manok yang sawung perina ndek nara bengkiwut terjauh doang lapu. Kenapa? Malam itu adalah malam bahagia karena kedatangan pengantin bahwa dia calon keluarga baru kita. Berani ke roh merari bodoh anak roh lemak anak niki tamat kuliah roh kemudian merari roh sampai meninggal dunia pun roh. Jadi rohnya yang diingat. Karena manusia hakikatnya para hadir rahimakumullah bukan jasad niki. Coba sila amun dengan mati napiunin bahasa itu. Bahasa le tempos bahasa le pelulan napiun. Gamat tebelin isi apa kakek. Tebelin tisi kakak. Tebelin tisi tebelin. Padahal jasad nara le julun. Jasad mayat nele julun tebelin nonin. Berarti saya sabilin teniki sebenarnya. Sabilin teniki adalah hakikat kemanusiaannya. Amun sak tependi le julun teniki aja. Ulin dek ni hakikat yang sebenarnya. Nggih, berantar robot, amun habis baterai, bisa kini momot. Manusia juga seperti itu. Kalau ulama tasawufnya mengatakan manusia itu kalqafas. Dia seperti kerangkeng kedit. Ya, kerangkeng kedit. Jari amun kedit ni ke solah, kerangkeng milu mahal. Paranika. Amun kedit kurang solah, kerangkeng milu turun ajin. Paranika. Jadi awak teniki ibarat kerangkeng kedit. Seharusnya pesolah adalah ruh kita. Itulah jati diri kita, napas kita, jiwa kita. Karena itulah yang dipanggil pada waktu di akhir dengan tetalkin, ya ayyatuhan nafsul mutma, wahai jiwa. Inilah yesa sesungguhnya yesa bilinite. Amun manusia niki tetap liruan lijulun. Sejak itu pun berubahlah panggilan manusia. Engkau tersebut arang, pedare, lakan lijulun. Dakan janiman tepandi pedare waharan. Sila misal almarhum niki nggih ama bikan atau papu bikan misal. Begitu meninggal langsung enggak pedare. Ndek terkena. Saya lihat dulu, lekan bikan dia tinduk ndek. Pedare wanin. Sudah berubah status manusia niki, berubah hadirin rahimakumullah. Niki. Yang pertama bagaimana kemudian aden umur kita niki berkah. Kemudian saat kedua, apa yang dirahasiakan oleh Allah? Kalau tadi, kapan orang meninggal dunia? Kedua yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di mana orang meninggal dunia. Mbe tahu dia mati. Di mana orang meninggal dunia? Karena belum tentu di tempat kelahiran meninggalnya di sana. Kan loe dengan lahir rele tempos lagu ninggal nele Arab di Makkah. Loe lahir tempos ninggal nele Malaysia. Ninggal nilai Jawa, ninggal abarat nikah. Tapi di mana rahasia Allah SWT? Niki pun dinarak keterangan, niki. Ande narak keterangan yang kita bawa tentu ditebani. Contoh, arak dengan yang mati nolak kantor DPR, borong nyalek niki. Maka burung nyalek, angka ulin nih. Ande narak keterangan yang mati di lapangan poli, burung olahraga. Ande, udah ande niki nggih, nyekan selakar runin. Uli sepi dengan selakar. Ande roah runin, ditebani datang roah.
Tapi semua kemudian dirahasiakan oleh Allah SWT. Ada sakan be aden sa hidup niki aman, nyaman dan tenang. Berani ke bembelai tegak, bembelai berani aman, nyaman dan tenang hidup niki. Yang terpenting adalah bukan di mana kita meninggal, tetapi yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah SWT. Kata Imam Abdullah Al-Haddad begini, man la innal mar'a yamutu ala adatihi. Bahwa orang itu meninggal dunia, okay, pasti atas kebiasaannya. Kebiasaan. Amun dengan niki biasa sembahyang jamaah, kebiasaan taat, kebiasaan baca Quran, bertasbih, tasbih, maka dia meninggal dunia pasti dalam keadaan seperti itu. Lagu mensopo dengan kebiasaan meninggal anak piaran dalam hidupnya. Biasaan mohon maaf, okay? Mohon maaf. Misal penganakan kepe. Mulai niki kan denara, dia niki nggih, penganakan kepe insyaallah denara niki nggih. Arah pendek. Insyaallah denara, alhamdulillah. Kemudian misal saya napiaran bowos, insyaallah tidak ada di tempat ini, nggih. Pinang-pinang ya wallah alam nih, nggih. Misal nih kita, namanya kita saling memperingati satu sama lain, orang ini nggih. Nah, hadir rahimakumullah, nanti orang itu juga meninggal pada kebiasaannya. Mbak kebiasaan, ya itulah Allah kan. Itu akan ambil pada kebiasaan. Sehingga sila ngiring tampil dia narak di dunia niki dengan san dia berde salah, dia berde dosa, dia narak di dunia niki dia berde khilaf. Keliru. Yang terbaik adalah kita rubah sak-sol lengi-lengi niki jadi sak-solah. Nikilah yang mengajak diri yang pribadi dan kita semua, okay? Karena kita semua adalah ya tok balian salah, balian dosa, lah kita memperbaiki sama-sama. Kemudian yang terakhir, yang Allah kemudian rahasiakan ibu-ibu, bapak, nabi, bagaimana orang meninggal dunia. Tidak selamanya pemadam kebakaran meninggal dunia, terbakar. Tidak selamanya penyelam di laut niki meninggal dunia di dasar laut. Okay? Tidak selamanya olahragawan meninggal di lapangan atletik. Okay? Tidak selamanya tukang kayu meninggal dunia nyekan siso kayu. Tidak. Tapi semuanya dirahasiakan oleh Allah SWT bagaimana orang akan meninggal dunia. Nah, yang terbaik adalah tentunya seperti yang tadi, itejab diri, bagaimana agar kita menghadap pada Allah SWT dalam keadaan taat dan taat, dalam keadaan baik dan baik. Karena husnul khatimah ni ada dua, Bapak Ibu rahimakumullah. Husnul khatimah kan yauni, mudah-mudahan almarhum niki husnul khatimah. Dua husnul khatimah ni. Yang pertama husnul khatimah indallah. Yang kedua husnul khatimah indan nas. Mbak kena husnul khatimah indallah, ya salah. Dan di pause saja dulu. La ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, memang karena waktu maghrib isya niki kan kurang 1 jam. Hadir rahimakumullah, husnul khatimah niki ada dua. Husnul khatimah di hadapan Allah, bagus hubungan kita dengan Allah. Dan juga ada husnul khatimah dan nas, salah hubungan dengan sesama. Sehingga ini hadir rahimakumullah, kadang-kadang niki ya pacu mesan. Luwek dengan berani ke zikir, baca Quran, pacu mesan. Lagu kanca tetangga dan bersapaan. Nah niki arah berani ke kanca batur kurang sholat, monara persilaan sengken ngelaian, berani ke. Nah niki kan masya Allah luar biasa. Okay? Longgo sami niki mencerminkan udah husnul khatimah inda Allah dan husnul khatimah indan nas. Salah hubungan dengan Allah, salah hubungan dengan sesama. Hadir rahimakumullah, karena niki sudah waktunya kita napiara niki salat isya dan seterusnya. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah dialog. Arah cerita niki berdialog yang ngerawas anak manok beketuan kencainaan. Napi anak manok ini, ina apa anak? Ya, apa yang ketuanan meneh ina. Maka amon manusia je loi arah. Araran budi, araran iwan, araran yasir, araran dolah, araran bedul, araran amat, macam aran. Lagu amon itu aja, unin anak manok ni kena ina. Amon itu aja manok doang aran.
Kanjer solas besemeton manuk doang ngaran. Oh mene anak. Mene anak. Amun manusia no nyakan hidup memang loy aran. Araran Mahmud, araran Ahmad, araran Yasir, araran Iwan, araran Bedul macam aran. Nyakan hidup. Amun wah mati aja jenazah doang ngaran. Ya oh mano ina hau. Amunite nyakan hidup memang manuk doang ngaran. Lagu amun tuah mati baru loy berembe ayam goreng, ayam ragi kuning, ayam geprek, ayam Kentucky, dan ayam macam-macam salain wasilah nggih. Nah niki sehingga mari kita ambil dalam kehidupan niki kita menjadi orang yang baik, nama kita disebut di bumi dan juga di langit, disebut di hadapan Allah dan disebut baik juga di hadapan manusia. Mohon izin ampuragung, ada hal-hal yang kurang berkenan di tiang pelunggu sami, apa yang dan sampaikan ada salah, ada keliru, mohon dimaafkan. Atas pemiringan pelunggu sami yang haturkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.